Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai guys, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang etika kerja. Untuk mempersingkat waktu, sedikit udah. Teman-teman, di sini saya bersama Dinar akan menjelaskan tentang etika pekerja. Menurut kamu, Dinar, apa sih itu etika pekerja? Nah, teman-teman, etika di tempat kerja dan dalam manajemen sumber daya manusia adalah tentang hubungan kita dengan orang lain dan dengan organisasi kita. Perusahaan yang menempatkan karyawan pada inti dari strateginya menghasilkan pengembalian jangka panjang yang lebih tinggi bagi para pemegang saham ketimbang perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Kemudian, ada 3 komponen kunci lingkungan kerja yang etis. Yang pertama, keadilan di tempat kerja. Yang kedua, perhatian terhadap karyawan. Dan yang ketiga adalah kepedulian terhadap karyawan. Dari komponen kunci ini akan berpengaruh terhadap kepuasan bekerja dan keterikatan dengan organisasi. Kemudian ada cara menjaga kondisi tersebut dengan cara yang pertama hukum, kedua kode perilaku profesional, 3 kode perilaku perusahaan, dan yang keempat adalah prinsip moral, yaitu kejujuran, keadilan, HAM, dan lainnya. Lalu ada definisi parameter dari hubungan pekerja. Ada 2, yaitu 1 due process dan penyebab yang sah. Kesatu ada secara formal dikomunikasikan kepada karyawan. Kedua, menyediakan akses bagi karyawan untuk meninjau hasil penilaian. Dan yang ketiga ada membangun sebuah sistem untuk mendeteksi potensi pengaruh yang mendiskriminasi atau penyalahgunaan dari sistem secara keseluruhan. Yang kedua ada perampingan. Perusahaan mengalami masalah finansial sehingga harus memutuskan perampingan karyawan atau PHK. Lalu ada pula faktor-faktor yang diperhatikan dalam melaksanakan perampingan. Kesatu perencanaan, penetapan waktu, pemberitahuan, dampak, dan terakhir persepsi para pemegang kepentingan. Kemudian ada hak dan tanggung jawab dalam konflik. Yang pertama yaitu diskriminasi antara ras, gender, usia, agama, difabilitas, suku bangsa, dan warna kulit. Yang kedua ada keragaman. Budaya, bahasa, etnis, ras, orientasi kedekatan hubungan, gender, agama, kemampuan, kelas sosial, usia, asal negara. Dan yang terakhir ada tindakan afirmatif. Yang pertama, upaya atau kebijakan tindakan afirmatif tidak boleh melanggar secara tidak perlu hak-hak karyawan mayoritas atau menciptakan penghalang yang mutlak terhadap kemajuan mereka. Kemudian ada upaya atau kebijakan ini harus bersifat sementara, yaitu bertujuan untuk mendapatkan bukan mempertahankan komposisi tenaga kerja yang seimbang. Pada pembahasan ini, kami akan memberikan salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2001, yaitu skandal Enron Corporation. Penjelasannya sebagai berikut. Kasus Enron Corporation adalah salah satu skandal bisnis terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Enron Corporation adalah perusahaan energi dan gas terbesar di dunia pada saat itu. Pada tahun 2001, Enron tiba-tiba mengumumkan kebangkrutan yang mengejutkan banyak pihak. Skandal Enron terungkap ketika ditemukan bahwa perusahaan telah melakukan berbagai praktik akuntansi yang meragukan untuk menyembunyikan utang dan kerugian yang sebenarnya. Para eksekutif Enron menggunakan entitas bisnis yang terpisah dan berbagai skema keuangan untuk menutupi kerugian perusahaan dan membuat kinerja keuangan tampak lebih baik dari kenyataannya. Para eksekutif Enron, termasuk CEO Jeffrey dan Chairman, diadili dan dihukum atas berbagai tuduhan termasuk penipuan, penggelapan, dan pelanggaran etika kerja. Skandal Enron menyebabkan kerugian besar bagi para investor, karyawan, dan pemegang saham perusahaan.
Kasus Enron menjadi pelajaran penting tentang pentingnya transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap standar etika kerja yang tinggi dalam dunia bisnis. Kasus ini juga memicu perubahan dalam regulasi keuangan dan pengawasan perusahaan di Amerika Serikat. Dalam kasus Enron, jika kita kaitkan dengan prinsip dalam etika bekerja, maka Enron dan Cup Arthur Anderson telah melanggar prinsip kejujuran, saling menguntungkan, dan integritas moral. Enron dan Cup Arthur Anderson melakukan sebuah ketidakjujuran, kebohongan dari praktik bisnis yang etis, di mana dalam melaporkan keuangan yang sebenarnya Enron mengalami kerugian, tetapi dilaporkan mengalami keuntungan. Sehingga hal ini juga melanggar prinsip saling menguntungkan, yaitu hanya menguntungkan pihak dari Enron dan Cup Arthur Anderson, tetapi merugikan pihak lainnya seperti investor yang bersedia menanamkan modalnya. Begitu juga dengan prinsip integritas moral. Kasus Enron membuat nama baik Enron dan Cup Anderson menjadi buruk di mata dunia. Auditor yang berwenang dalam Cup Anderson maupun Cup yang berafiliasi dengan Cup Anderson yang tidak tahu mengenal hal ini tersebut merasakan imbasnya. Tidak lagi memiliki integritas moral yang baik dalam mengaudit. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa manipulasi dan kecurangan dalam dunia bisnis dapat merugikan banyak pihak. Skandal ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam menjalankan sebuah perusahaan. Para eksekutif Enron yang terlibat dalam skandal tersebut mengecewakan banyak orang dengan tindakan mereka yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Kasus Enron ini mengingatkan kita tentang pentingnya pengawasan yang ketat terhadap perusahaan dan praktik bisnis yang dilakukan. Regulasi keuangan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik diperlukan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Dari kasus ini juga kita bisa belajar bahwa integritas, kejujuran, dan transparansi itu harus menjadi nilai inti dalam setiap bisnis. Para pemimpin perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, dan masyarakat dilindungi dengan baik.